Hari ini dunia menggunakan worldview yang bernama kapitalisme sekularisme. Sekularisme kapitalisme berdasarkan literasi yang saya lakukan, mohon maaf terlalu kecil saya nggak bisa baca, tapi ini saya dapatkan pada saat saya kuliah S2 beberapa tahun yang lalu. Ternyata way of life kapitalisme sekularisme itu, menurut ideolognya, salah satu ideolognya yang bernama Rostow, dia menyatakan bahwa kapitalisme sekularisme, faham yang mengatakan bahwa agama harus dihapuskan dari kehidupan ini atau disingkirkan, itu yang pertama paradigmanya adalah memang agama harus dihapus karena dia penghalang bagi pembangunan. Siapapun negara yang mau membangun, karena ini dilakukan di tahun 1947, terutama kepada negara-negara pecahan Turki Utsmani, Khilafah Utsmani, itu kalau dia mau maju secara fisik, maka gunakanlah kapitalisme sekularisme. Syaratnya cuma satu. Lalu yang kedua, asasnya apa? Manfaat. Tujuan menghalalkan segala cara. Dan apa akibatnya kalau tidak nurut? Mereka yang tidak setuju tidak bisa ikut maju, dia akan tersingkir, dia akan depresi, lalu berubah menjadi residu pembangunan. Apa itu tujuan menghalalkan segala cara? Suap. Kita merasakan sendiri ya, suap. Meskipun kita sudah berbusa-busa mengatakan rosi wal murtasi finar, yang menyuap disuap masuk neraka, tetap saja terjadi. Manipulasi, ya, kickback, tendangan balik. Kalau kita biasanya di dunia bisnis, kita mendapatkan proyek, biasanya mereka minta tendangan balik. Kalau nggak dikasih tendangan balik, proyek dibatalkan. Ya. Curang, dan termasuk kebijakan yang zolim. Ini adalah tujuan menghalalkan segala cara. Kalau tidak nurut bagaimana? Inilah yang disebut dengan residu pembangunan. Residu, kalau kita melakukan pemanasan kendaraan kita pagi hari, biasanya ada asap, sisa pembakaran. Itu namanya residu. Ternyata kapitalisme sekularisme kalau diterapkan, itu juga membawa residu. Apa residunya? Munculnya kriminal, gelandangan, pengemis, pelaku seks menyimpang, PSK, pezina, homo, lesbi dan sebagainya, dan akhirnya gila. Jadi kalau menjawab pertanyaan, apakah pelaku kriminal, gelandangan, pengemis dan sebagainya muncul dengan secara individual? Ya. Tapi jangan lupa, kapitalisme memunculkan sebuah sistem yang mendukung munculnya itu. Bukan akan makin ringan, tapi makin banyak. Ya. Ini petanya. Kalau kemudian ditanya bagaimana sejarahnya, ini catatan saya yang saya dapatkan, prosesnya panjang sekali dimulai dari abad 15-16. Dan terus berlangsung, satu tokoh yang saya sempat datangi rumahnya waktu di Leiden University, namanya adalah Snoek Hurgronje. Ya, ini adalah apa namanya? Kalau mau menyebut kambing paling hitam, kan ada kambing hitam. Ini kambing paling hitam, ini orangnya. Karena dia melakukan penyamaran sebagai Muslim, dan dia menyatakan begini: jika tidak dapat menjadikan umat Islam meninggalkan Islam, maka yang penting adalah bagaimana umat Islam tidak menerapkan syariat. Nah, di sini ketemu kata kunci dan seterusnya. Nah, kesimpulannya apa? Menggunakan kapitalisme, maka hasilnya dia materialistik. Dan dari mana kita bisa mengetahui? Penjabaran dari sebuah buku yang saya dapatkan, Yahudi Menggam Dunia, ternyata dijelaskan di situ bahwa dalam rangka menguasai sumber daya dunia untuk mencapai tujuan harus mengandalkan sejumlah hal berikut. Ini kutipan yang saya ambil: minuman keras, obat-obatan terlarang, kebejatan moral, seks dan suap, dan mencampakkan hati nurani manusia. Machiavellistik, menghalalkan segala cara. Untuk apa? Menguasai sumber daya dunia. Bagaimana kalau sosialisme komunisme? Sama juga. Ya, tahun 1723 komunisme disebutkan di situ. Ideologi kami adalah komunisme bukanlah suatu paham ideologis yang sebenarnya, tapi satu alat untuk mencapai tujuan. Dalam penjelasan berikutnya, tujuannya apa? Ternyata tujuannya adalah sama, untuk mengasih sumber daya dunia. Hasilnya apa? Sama saja, mau kapitalisme, mau sosialisme, hasilnya adalah residu pembangunan. Jadi, kalau begitu kesimpulannya apa? Nah, kita sampai pada kesimpulan. Kalau kita bicara kesimpulan, maka ada dua jenis kesimpulan. Kesimpulan teknis dan kesimpulan yang filosofis. Kesimpulan teknis semua sudah bicara. Sejauh-jauhnya kita bicara kesimpulan teknis, pasti akan bicara tentang sistemnya rusak, harus diperbaiki. Kepemimpinan rusak, orangnya harus diganti dan sebagainya. Tapi ada baiknya kita melihat alasan yang filosofis, alasan yang berbasis akidah kita. Di dalam surat Ar-Rum ayat 41 disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Zarul fasadul fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lidzukahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia.
Imam Ali As-Subuni dalam kitab Sofatut Tafasir menjelaskan bahwa perbuatan tangan-tangan manusia adalah karena manusia melakukan kemaksiatan. Dan setiap kemaksiatan membawa dosa. Dan dosa di dunia dia membawa kerusakan. Kenapa kemudian ditampilkan oleh Allah SWT? Karena Allah menjawabkan di sini, ya, liyudzuqahum ba'dal ladzi amilu, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Untuk apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada yang benar. Jadi kesimpulan sementara untuk kita diskusikan nanti, kepemimpinan transformasional yang kemudian menggunakan basis way of life, sekularisme, sosialisme, hasilnya cuma satu. Apa? Maksiat. Kalau maksiat, jelas dia akan membawa dosa. Tapi situasinya luar biasa, gedungnya besar, mewah dan sebagainya. Itu hanya apa istilahnya? Iktibari, semu. Tapi hakikatnya adalah maksiat. Kalau maksiat pasti membawa dosa. Ya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dosa artinya adalah lubang di neraka. Berarti di akhirat dia membuat lubang di neraka, dosa. Dan di dunia dia membawa fasad dan kesengsaraan. Kalau way of life-nya adalah sekularisme. Tapi bagaimana kalau kepemimpinan transformasi itu dengan way of life yang Islam, yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW? Maka jelas ini akan membawa ketaatan. Taat dia. Karena beriman, taat. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilu sholihat. Wahai orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman selalu akan ketemu dengan ketaatan. Way of life Islam mengajarkan pada iman. Iman, ketaatan. Kalau taat, dia akan menghantarkan pahala. Pahala artinya apa? Imam Ibnu Katsir menjelaskan pahala itu adalah pintu surga. Jadi di akhirat dia akan bahagia mendapatkan pintu surga. Dan di dunia dia akan selamat dan bahagia. Sebagaimana iftitah yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau begitu kesimpulan jelas. Kepemimpinan itu fitrah. Yang kedua, kepemimpinan itu ada banyak modelnya. Model yang kemudian sedang kita bahas adalah kepemimpinan transformasional. Dan transformasional itu pasti syaratnya adalah way of life. Way of life ada dua. Islam dan tidak Islam. Kalau Islam hasilnya begini. Kalau tidak Islam hasilnya jauh dari yang kita harapkan. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu kita mau pilih kepemimpinan yang mana? Nah, ketika kita sudah menjelaskan kepemimpinan transformasional berbasis way of life Islam, maka kita bisa sampaikan di sini dalam bahasa akademik bahwa kepemimpinan Islam itu yang hari ini perlu dunia lakukan adalah kepemimpinan transformasional dengan way of life Islam. Transformasi itu hijrah. Kita akan hijrah dari peradaban. Yang hijrah, yang transformasi bukan orangnya, bukan sekedar orangnya, bukan sekedar individunya, tapi peradabannya. Dari peradaban yang maksiat, peradaban yang penuh dengan dosa, peradaban yang fasad menjadi peradaban yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Demikian pemirsa Budiman yang berbahagia, pemirsa Maulid Leadership Forum, apa yang bisa saya sampaikan, kita akan bertemu lagi dalam diskusi setelah ini. Bunga Mawar Bunga Melati tetaplah di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.